Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita teman-teman di kelas hari ini. Kita akan membahas tentang framework Flux. Lalu kemudian juga kita akan belajar tentang OOP atau Object Oriented Programming. Dan juga kita akan belajar tentang ORM. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu nih untuk best practice dalam kita mengerjakan sebuah proyek berbasis Python gitu ya. Jadi dalam kita mengerjakan proyek Python itu kita harus ada best practice-nya nih. Maksudnya best practice itu seperti apa? Best practice itu maksudnya agar kita efisien gitu ya dalam mengerjakan proyek. Nah, salah satu best practice-nya itu di Python itu menyediakan yang namanya virtual environment atau lingkungan virtual gitu ya, atau gampangnya kalau teman-teman yang non IT, dengan virtual itu adalah rumah virtual gitu. Jadi kita bisa bikin beberapa rumah buatan kita sendiri. Rumah itu ditempatin untuk apa? Untuk kita membuat proyek kita gitu. Jadi misalkan gini teman-teman, kalau kalian bikin nih satu rumah atau bikin virtual environment satu gitu untuk project A gitu ya. Terus kemudian kalian bikin lagi nih project baru. Atau kita di sini bikin virtual environment baru nih untuk project B gitu ya. Jadi anggaplah ini tuh rumah gampangnya ya, biar teman-teman nggak bingung apa itu virtual environment. Jadi anggaplah kita bikin satu rumah untuk project A, terus kemudian kita bikin satu rumah lagi untuk project B. Lalu manfaatnya apa untuk project kita gitu. Ketika kita membuat rumah masing-masing untuk tiap project, manfaatnya adalah ketika misalkan gini teman-teman. Jadi ketika misal kalian bikin project kayak ini, itu ada persyaratan tentang versi dari package ya, ataupun misalkan modul dari Python. Taruhlah misalkan project A itu dia butuh modul Pythonnya itu versinya itu versi satu gitu ya. Terus untuk selanjutnya di masa mendatang gitu ya, teman-teman bikin project B nih. Nah, project B ini membutuhkan modul Python itu versinya versi 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini secara terpisah, misalkan gini, di sini versi satu nih, di berjalan, ya kan? Terus kalian install yang versi 2 di rumah yang berbeda. Tentunya ketika teman-teman install virtual environment di sini ya, atau rumah yang berbeda-beda, ketika di sini menggunakan modul Python versi 2 ini nggak akan merubah modul Python yang ada di sini. Di sini tetap versi satu. Bayangkan kalau kalian misal bikin rumahnya hanya satu atau kalian nggak menggunakan virtual environment gitu atau nggak menggunakan lingkungan virtual jadi kalian langsung aja tuh install di laptop kalian gitu ya ketika membuat sebuah project atau misalnya gini kalian membuat project pertama nih project A gitu ya nggak pakai virtual environment project A dia pertama project A ini butuh versi satu terus kemudian di suatu waktu di kemudian hari kalian membuat project B membutuhkan virtual eh, apa membutuhkan Python ataupun modul Python versi 2. Maka di sini dari satu akan berubah jadi 2. Jadi pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah karena di project A ini dia mempersyaratkan versi satu dan ternyata B ini membutuhkan versi 2 dan kalian telah memperbarui versi modul Python itu kedua, maka project A akan dipastikan error, teman-teman. Kenapa bisa dipastikan seperti itu? Karena biasanya di tiap versi itu ada ketentuan dalam penulisan kode ataupun sintaks itu. Nah, ini adalah manfaat dari yang namanya virtual environment gitu ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pengenalan best practice dalam kita membuat atau mengerjakan sebuah project berbasis Python. Oke, semoga sampai di sini teman-teman paham ya untuk penggunaan virtual environment. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang OOP ya. OOP. Apa itu OOP? OOP itu singkatan dari Object Oriented Programming gitu kan ya. Nah, OOP ini sebetulnya kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dianalogikan itu biasanya kalau saya menganalogikan itu sebuah game. Jadi kalau kita nggak berorientasikan itu sebuah objek,
Maka kalau dalam program yang dia itu berjalan secara tradisional gitu ya, atau berjalan yang di luar dari objek, ya, nggak ada objek oriented programming, maka dia akan berurut. Berurut gimana? Misal gini, misalkan ada dua eh, ini ya apa namanya hero gitu ya, atau ada dua jagoan nih di sini, ada dua jagoan, ada dua jagoan nih. Nah dua jagoan ini, ketika misalkan dia pengen menyerang, salah satu misalkan jagoan A, dia ada penyerang jagoan B. Nah, karena di sistemnya berurut gitu ya, nggak berbasis objek, maka dia si jagoan B ini dia nggak akan menyerang sebelum si A ini menyerangnya itu selesai. Jadi ketika A ini udah menyerang tuh gitu ya, kena ataupun enggak gitu, dia nggak akan bisa menyerang dulu atau menyerang apa si A ini secara langsung ketika si A ini belum selesai. Nah, dia akan menunggu dulu setelah si A selesai menyerang gitu. Jadi kalau objek oriented programming itu berdasarkan objek masing-masing. Jadi kalau misalkan kita buat ini adalah jadi objek oriented gitu, A dan B, maka dia akan mempunyai sifatnya masing-masing. Ketika misalkan si A ini mau menyerang dan B ini melihat si A ini mau menyerang dan pengen menyerang duluan, ini akan mudah untuk bisa dilakukan. Karena tiap-tiap objek ini memiliki sifatnya, karakteristiknya masing-masing. Gitu, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya setelah objek itu ada yang namanya metode, teman-teman. Metode itu apa sih? Metode itu dia gampang gitu ya. Kalau dalam konteks mahasiswa, metode itu adalah mahasiswa ini bisa apa aja sih itu di sini. Kayak di sini kan mahasiswa berarti dia itu bisa nanti pilih jurusan gitu ya. Terus dia bisa misalkan memilih minatnya gitu. Nah, itu untuk metode gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya inheritance, teman. Jadi untuk inheritance gitu ya, tulisannya seperti ini, teman-teman. In, eh, inheritance gitu ya. Nah, inheritance ini yaitu mewarisi ya, secara definisi itu dia bilang itu dia mewarisi. Nah, maksud dari mewarisi itu gimana sih? Mewarisi itu maksudnya gini, teman-teman. Misal contoh di sini kita ambil contoh lagi mahasiswa gitu ya. Ini mahasiswa. Nah, dia kelasnya teknik informatika. Terus habis itu dia mahasiswa. Nah, si mahasiswa ini itu kan biasanya di kampus itu ada yang namanya itu kelasnya kelas reguler gitu kan. Reguler. Terus kemudian ada juga tuh biasanya kelas karyawan, ya kan? Kelas karyawan. Nah, walaupun dia berbeda, dia untuk kegiatannya misalkan reguler itu kan masuk setiap hari gitu biasanya, dan dia aktivitasnya biasa dimulai dari pagi hari. Lalu kemudian untuk kelas karyawan itu kan dia biasanya berbeda tuh. Dia di luar dari kebiasaan teman-teman dari reguler. Biasanya itu jam pulang kerja gitu kan kelas karyawan. Terus kemudian juga untuk tugas-tugas juga biasanya berbeda. Nah, walaupun untuk tugasnya berbeda, terus kemudian kegiatannya juga berbeda, tapi dia tetap dia itu mahasiswa. Gitu. Nah, ini yang dimaksud mewarisi gitu ya. Jadi dia ada sifat yang berbeda, tapi pada dasarnya dia itu sama-sama satu objek ini, gitu. Atau dalam hal ini case-nya adalah mahasiswa, gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya polimorfis, teman-teman. Polimorfis. Bentar. Hmm. Kemudian ada yang namanya itu polimorfis. Nah, polimorfis ini yaitu kalau misalkan dalam konteks ini kita tetap bahasnya terkait mahasiswa gitu ya. Nah, polimorfis ini itu kalau misalkan mahasiswa dia itu bisa memiliki sifatnya masing-masing tergantung siapa mahasiswanya gitu. Dan kalau contohnya misalkan dalam mahasiswa itu memperkenalkan diri di kelas, yaitu tergantung dari si
mahasiswanya itu siapa? Pastinya dia akan berbeda-beda. Nah, itu kalau dalam konteks analoginya mahasiswa. Nah, kalau misalkan dalam konteks diimplementasi programmingnya, itu eh, si objeknya ini akan memiliki sifatnya atau karakternya sendiri tergantung dari inputan yang diberikan oleh si user itu. Nah, itu polimorfis ya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada yang namanya enkapsulasi. Enkapsulasi ini dia sebetulnya lebih ke arah eh, mengamankan gitu, mengamankan data dari mahasiswa. Gimana maksudnya mengamankan? Jadi kalau misalnya konteksnya mahasiswa, jadi kan nggak semua data mahasiswa itu bisa diakses satu sama lain semuanya tahu. Misalkan dari mahasiswa satu itu nggak boleh tahu data sensitif dari mahasiswa dua gitu. Ataupun misalkan pihak dari luar kampus gitu. Itu nggak boleh nih semua data dari mahasiswa itu diberitahukan atau terbuka gitu. Karena kan ada beberapa data yang memang harus dijaga gitu, nggak boleh orang atau semua orang itu tahu. Nah, itu kita bisa gunakan enkapsulasi. Jadi untuk mengamankan data dari mahasiswa gitu. Jadi di situ kita bisa bikin sebuah kondisi ya, misalkan mahasiswa yang lainnya itu eh, bisanya apa aja sih untuk melihat data mahasiswa lainnya, kayak misalkan apakah hanya bisa melihat saja terus kemudian nggak bisa rubah, atau dibatasin juga nih untuk data yang dilihatnya itu apa aja. Nah, itu kita bisa gunakan cara enkapsulasi gitu. Nah, itu untuk OP ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pembahasan tentang OP. Mudah-mudahan teman bisa memahaminya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ORM teman-teman. ORM. ORM, apa itu ORM? ORM ini sebetulnya dia kalau secara singkatannya Object Relational Mapping. Jadi gampangnya itu kita dalam pengelolaan database itu biasanya kan eh, dalam bentuk tabel ya, kita maksudnya itu akses langsung ke SQL-nya gitu. Nah, kalau kita misalkan pengen akses data table, itu biasanya kita menggunakan query kan ya, bahasa query. Nah, kalau kita menggunakan ORM, itu kita nggak harus capek-capek atau susah-susah untuk mendeklar sebuah query yang kompleks gitu teman-teman. Karena dia udah dihandle oleh si tools ORM ini. Gitu. Jadi gampangnya si ORM ini dia mengconvert table ke dalam bentuk objek. Gitu. Misalkan ini table nih, data table gitu ya. Mengubah dari tabel ke dalam sebuah objek. Ya. Objek di sini misalkan ini tabel A gitu ya. Terus kemudian di sini ada kolom satu 2 3. Nah, di sini di objek ini juga kita bisa menyimpan misalkan nama objeknya itu A gitu ya. Isinya di sini adalah sebuah tabel yang dalamnya ada kolom gitu. Nah, yang menjadi perbedaan itu apa sih? Kalau misalnya kita gunain table di database, ketika kita pengen query ataupun kita misalnya pengen menghapus kolom, itu kita harus menggunakan bahasa query yang kompleks gitu. Nah, tapi kalau kita misalkan menggunakan tag-tag ORM, maka kita nggak perlu untuk menulis bahasa query yang kompleks gitu ya, ya atau yang panjang. Jadi kita cukup panggil misalkan metodenya gitu. Misalkan untuk pengen menghapus kolom gitu ya, kita bisa di situ kita panggil aja langsung metode drop gitu misalkan. Gitu ya. Oke, itu kurang lebih teman-teman untuk ORM. Jadi gampangnya dia mengkonversi dari sisi table ke dalam bentuk objek gitu. Nah, ini dia sebetulnya pengaruhnya kemana sih? Kalau di platform kita pengaruhnya adalah kalau misalkan yang kita query datanya itu simple, itu nggak akan berpengaruh banyak gitu ya, atau nggak akan terlalu terasa. Tapi akan terasa ketika misalkan data yang di query itu sangat kompleks, teman-teman. Kalau misalkan kalian menjalankan eh, perintah query yang kompleks gitu di dalam platform kita, itu biasanya proses eksekusinya itu akan memperlambat jalannya dari platform kita gitu. Nah, kalau misalkan pakai ORM itu kita tinggal pakai metodenya dan itu akan lebih cepat dan efisien dan clean code juga sih kalau saya bilang gitu ya kalau kita pakai metode ORM.
Karena kita nggak perlu menulis panjang-panjang untuk syntax querying-nya. Gitu. Oke, itu aja untuk WRM teman-teman. Semoga membantu ya untuk teman-teman memahaminya. Sekarang kita nextnya belajar langsung dari sisi codingannya ya. Nah, oke, ini dia untuk codingan yang akan sama-sama kita pelajari teman-teman. Nah, sebelumnya saya mohon maaf untuk kita nggak eh, coding satu persatu gitu ya untuk coding bareng. Karena memang ini berhubungan dengan waktu, takut nanti nggak kekejar ya waktunya. Jadi ini codingnya nanti saya akan bagiin aja. Jadi kalau nanti dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, itu nanti kita bisa adain sesi untuk diskusi bersama. Oke, nah di sini seperti yang di awal saya sampaikan bahwa kita dalam membuat sebuah project Python itu menggunakan namanya virtual environment atau lingkungan virtual atau gampangnya kita membuat rumah sendiri nih untuk project kita. Nah, di project kali ini saya sudah menggunakannya nih, teman-teman. Nah, ini adalah file virtual environment-nya. Caranya gimana biar ada virtual environment ini? Nah, caranya itu seperti ini, teman-teman. Kalian tinggal ketik aja Python min m min vnv. Nah, habis itu ini tuh nama foldernya teman-teman ya. Nah, ini secara defaultnya vnv aja sih biar enak gitu ya. Teman-teman tapi boleh aja senyamannya teman-teman mau diberi nama foldernya itu apa untuk virtual environment-nya. Kalau saya sih by default aja karena biar mudah gitu ya. Nah, terus kemudian setelah teman-teman lakukan install, itu nggak langsung teman-teman bisa install modul atau library yang lainnya gitu ya. Jadi kalian harus mengaktifkan dulu nih, mengaktifkan si virtual environment atau gampangnya kalian harus masuk rumah yang kalian udah buat dulu, baru kalian mengerjakan project di dalam rumah itu gitu. Nah, cara masuknya gimana atau cara mengaktifkannya gimana sih? Nah, caranya itu kalian sebetulnya yang kalian harus cari itu adalah ini nih teman-teman. Nah, file activate ini gitu. Nah, untuk menjalankan file activate ini, teman-teman itu cukup ketik seperti ini. Tik ya, terus kemudian VNV. Habis itu tekan tombol tab aja VN gitu. Di sini ini adalah folder ini ya teman-teman ya. Kalau kalian nama folder virtual environment itu berbeda, maka ini disesuaikan. Nah, selanjutnya karena tadi si activate atau file activate itu ada di folder script, maka teman-teman langsung tik SC, habis itu tekan tombol tab, terus kemudian ketikkan ACT, tekan tombol tab, nah habis itu langsung enter. Nah setelah di enter nanti kalian itu akan ada perubahan di sini. Jadi kalau belum aktif itu ini nggak ada gitu. Tapi kalau udah aktif di sini ada seperti ini. Oke. Nah barulah nanti teman-teman tinggal install nih. Yang diperluin apa di sini? Yang diperluin adalah si Flash-nya, terus kemudian juga SQL Alchemy-nya. Gitu. Jadi ini adalah toolkit untuk kita menjalankan eh, ORM yang tadi udah kita bahas bareng-bareng gitu ya. Nah, untuk Flux-nya ini adalah sebuah framework nih teman-teman. Jadi Flux ini yang teman-teman tadi sudah kita pelajari bareng-bareng ya. Ini adalah sebuah framework yang dimana dia adalah sebuah lembar kerja seperti teman-teman framework itu. Kalau gampangnya itu lembar kerja yang dia itu masuk ke dalam kategori micro framework. Maksudnya micro framework itu adalah dia dikategorikan untuk mengerjakan sebuah project yang enggak terlalu kompleks, teman-teman. Kompleks gimana maksudnya kompleks? Kayak misal gini. Kayak kalau misalkan ingin membuat project yang untuk pekerjaan back end aja nih, membuat API gitu misalkan ya yang dia tuh nggak banyak membuat beberapa page atau beberapa service kayak misalkan kalian membuat web sebuah platform e-commerce misalkan gitu ya. Itu kan kompleks banget tuh banyak service banyak page-nya itu nggak cocok untuk Flux tapi kalau misalkan kalian membuat sebuah portfolio project ataupun membuat API maka kalian boleh untuk menggunakan Flux gitu kenapa eh, hanya diperuntukkan untuk project yang sederhana aja atau nggak terlalu kompleks karena memang eh, berhubung dia termasuk ke dalam kategori mikro, maka dia untuk tools-toolsnya pun itu enggak sebanyak ya framework-framework yang lebih dari si Flux-nya atau bukan termasuk kategori si mikro framework-nya itu.
Contohnya kayak misal kalau di Python itu ada Django, nah itu nggak termasuk micro framework dia teman-teman gitu. Atau kalau di PHP itu ada Laravel, terus kemudian juga ada CodeIgniter. Nah, itu dia untuk tugas yang kompleks. Itu berbeda dengan Flux gitu ya. Oke, terlanjut itu untuk Flux ya. Nah, terus di sini setelah kita install Flux, install eh, SQL Alchemy-nya. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah ya. SQL Alchemy-nya ini yang diinstalnya itu nggak langsung SQL Alchemy, tapi SQL Alchemy yang ada di Flux-nya. Nah, ini caranya itu kalian ini ya, teman-teman nih. Ya. Jadi Flux SQL Alchemy-nya yang kalian install. Jadi nggak SQL Alchemy-nya aja gitu. Kita butuhnya SQL Alchemy yang ada di Flux-nya gitu. Yang udah input ya. Dia udah jadi modul di dalam Flux-nya gitu. Jadi dia langsung terhubung. Nanti di sini kita bisa buat database seperti itu. Oke, itu ya. Lanjut ya. Oke, lanjut sekarang pertama setelah kita udah install, itu kita panggil nih framework Flux-nya yang tadi kita udah install. Ya, di sini from Flux, terus kemudian install si Flux-nya. Terus kita juga import juga untuk request. Request ini sebetulnya untuk kita eh, menggunakan sebuah metode seperti post ataupun get gitu ya. Terus kemudian JSONify ini dibutuhkan untuk pemrosesan data berbasis JSON gitu nantinya. Nah, setelah itu kita panggil nih SQL Alchemy-nya di sini ya. Jadi from Flux SQL Alchemy atau SQL Alchemy yang ada di Flux itu kita import SQL Alchemy-nya gitu. Terus kemudian selanjutnya di sini kita bikin enkapsulasi nih. Untuk apa? Untuk membatasi data seperti yang tadi udah kita bahas. Jadi untuk membatasi atau mengatur database yang kita miliki nih. Nah, di sini saya juga udah memberikan komen ya di tiap barisnya agar teman-teman nanti mudah untuk belajar nanti untuk secara mandiri gitu. Nah, ini untuk mengatur database agar tidak diekspos ke bagian lain dari aplikasi gitu. Nah, ini untuk proses enkapsulasi nih. Ini jadi kita bikin kelas namanya config gitu ya atau konfigurasi dari pengatur database-nya. Jadi di sini nggak bisa untuk dimodifikasi gitu, dibatasi di sini. Oke, yang dibatasi apa? Yang dibatasi adalah DB dengan nama student. Dia ada di sini. Ya. Oke, setelah kita melakukan enkapsulasi, selanjutnya kita akan membuat inheritance nih. Nah, namanya itu adalah kelas app. Ya, kelas app. Nah, di sini dalamnya itu ada import nama nih, atau import name. Terus kemudian selanjutnya di sini dari objek config. Objek config ini yang mana? Objek config ini nih. Objek yang di dalam isinya itu ada encapsulation atau enkapsulasi gitu. Nah, selanjutnya untuk objek app yang di dalamnya ini adalah inheritance itu kita masukkan ke dalam sebuah variabel namanya app. Terus kemudian untuk objek config ini atau SQL kemi ini kita masukin ke dalam variabel namanya dd gitu. Terus kemudian selanjutnya ini adalah contoh dari kelas, terus kemudian variabel, kelas dan juga metode gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya kelas student ya. Dan dalamnya di sini ada namanya variabel. Di sini ada variabelnya itu ada ID dan nama, ada umur dan levelnya ya. Terus kemudian selanjutnya di sini ada namanya metode ya. Tadi kita sempat bahas tuh metodenya. Nah, di sini eh, untuk metodenya ini ada untuk itu dictionary. Dictionary itu maksudnya kita urutkan nih di sini datanya gitu ya. Dengan tipe datanya itu dictionary. Nah, ini untuk fungsi metodenya. Terus kemudian selanjutnya di sini ada contoh untuk polymorphisme. Polymorphisme ini adalah untuk membuat perilaku berdasarkan input tergantung daripada objeknya gitu ya. Nah, ini salah satunya di sini ada inputnya itu tipe student, nama, terus umur, maka dia termasuk ke dalam kategori high school. Lalu kemudian kalau di inputnya itu nama, terus tulis age-nya, nah dia termasuk kategori university. Nah, selanjutnya di sini ada contoh inheritance. Di sini untuk high school student, ini mewarisi dari kelas student, teman-teman. Jadi dia tetap pada intinya dia adalah seorang student.
tapi dia juga ada sifat warisannya gitu ya. Namanya dia ada high school, terus kemudian ada university. Tapi keduanya sama-sama student. Ini adalah contoh inheritance. Nah, selanjutnya di sini adalah penggunaan dari ORM-nya nih teman-teman. Nah, ini ya kalau yang ini dia menggunakan metode POS. Nah, yang tadi kita panggil di atas ya. Nah, ini untuk penggunaan ORM-nya di sini teman-teman. Nah, jadi kita untuk mendapatkan data pun bisa langsung kita kayak misal pengen nih untuk mendapatkan data nama. Nah, kita bikin objek nih di sini nih. Ya, bikin objek. Terus kemudian kita objek ini nama. Di sini ada data kan ya. Data ini dia objek yang dari sini nih. Request JSON gitu ya. Nah, nanti datanya itu yang didapat dari sini nih. Yang dimasukkan sama user. Nanti ditangkap di sini. Ya, terus kemudian nanti ini akan diproses. Di sini dimasukin. Ada nama student baru di sini gitu kan. Nah, di sini ada add new student gitu. Nah, ini untuk mendapatkan data baru pun tinggal kita berikan metode add aja gitu. Nah, new student ini dia dapat dari sini. Data new student itu dapat dari inputan yang di sini yang menggunakan metode post gitu. Nah, terus kemudian bahkan di sini untuk drop table. Nah, yang ada di sini. Nah, itu kita nggak perlu kan menulis kode query gitu ya, yang kompleks. Kita cukup panggil metode drop all, maka dia akan menghapus table. Dan untuk membuat table baru, dia juga di sini bisa langsung. Gitu. Nah, ini akan lebih efisien karena memang sintaksnya itu cukup sederhana gitu teman-teman. Jadi cukup clean lah ya untuk nanti kita gunakan itu untuk metode ORM. Tuh. Nah, itu ya kurang lebih teman-teman. Semoga membantu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini itu aja. Uh, Nanti kita selanjutnya akan bahas materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.